Syukron Mukhtar LCMAG untuk menyampaikan tausiah hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami izin menyampaikan profil Ambasador Dompet Duafa penugasan Korea Selatan pada tahun 2019. Dai tersertifikasi standarisasi MUI Pusat, pengurus Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI. Pada saat ini sedang menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan S1 jurusan Syariah Lipia Jakarta, S2 jurusan Tafsir Al-Quran Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam tadi rezekinya melimpah. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Waduh, saya nggak jawab salam. Kita ulangi salamnya sekali lagi. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan sekeluarga masuk surga Allah. Yang jawab salam paling kencang saya doakan utang-utangnya cepat lunas. Pak, sampaikan ke Bu Fitri warganya banyak utang. Utang harus diselesaikan. Mudah-mudahan selepas selesai, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ini menunjukkan kita tinggal di Lampung. Karena salam ini salam yang sudah diperdakan. Ada peraturan daerah dalam acara-acara resmi wajib menyampaikan salamnya masyarakat Lampung. Tapi pun dari jawab dengan iya gitu ya. Kalau di Jogja lebih keren. Di Jogja di tempat umum itu wajib bahasa Jawa. Di bandara ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Menjaga budaya. Saya meskipun bukan suku Lampung, saya bilang di Lampung juga mesti kita hormati bahasa daerah. Di tempat-tempat umum perlu juga ada bahasa Lampung nampaknya. Setuju tidak? Mudah-mudahan nanti bisa kita perjuangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Al-wadihi burhanuh. Al-maqsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal id'an tathbutu biha min al-imani qawa'idu wa taluhu ala ahli al-yaqin min sirri dhalika al-id'an wa tasdiqi syawahidu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Maulana Muhammad. Yang jawab salam mudah-mudahan ketemu dengan kanjeng Nabi nanti di surga Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, ashabul fudala wal kurama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang hadir dalam acara pengajian pagi menjelang siang hari ini. Wabil khusus para aparatur
negara yang hadir dari kecamatan, karena camatnya infonya sedang ada penugasan di luar kota, barangkali ada wakilnya. Begitu juga dari unsur aparatur desa, Ibu Fitri Nurhuda berhalangan diwakili oleh kekasih hatinya. Suami beliau tadi sedang memberikan sambutan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam memimpin desa. Kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Rodotul Jannah. Ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Fatur-Razi yang juga sedang berhalangan ini. Dan seluruh pengurus DKM yang hadir dalam acara hari ini, para ustadz, para kiai, para ajengan, para gawagis dan nawaning yang hadir pengajian ini, dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada jenengan sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya lihat wajah-wajahnya penuh dengan keceriaan, wajah-wajah yang seakan-akan tidak punya utang. Amin. Saya lihat wajah-wajahnya bahagia, ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang salihah semua. Saya berhusnuzon, Pak, nampaknya ibu-ibu di sini beda dengan ibu-ibu di kampung halaman saya. Kalau ibu-ibu di kampungan halaman saya mah suka gosip, suka gibah. Kalau di sini saya lihat mukanya kayaknya nggak pernah gibah ini mah. Sama saja. La haula wala quwata illa billah. Saya doakan ibu-ibu dosanya diampuni sama Allah. Memang lidah tak bertulang, paling enak tuh gosip ngomongin orang, mantap. Betul tidak? Tapi hati-hati Bu, ngomongin orang itu kita membicarakan orang lain, pahala orang lain itu bertambah diambil dari pahala kita. Mau? Capek-capek sholat pahalanya diambil, capek-capek puasa pahalanya kosong. Kenapa? Karena kita sering menggunjing orang lain. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah untuk bisa taubatan nasuha. Segala puja milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad, pada keluarga beliau, para pengikutnya, sahabatnya yang istiqamah menjalankan sunnahnya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, seluruh jamaah, seluruh warga Pasar Baru diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua nanti menatap wajah Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan perkenalkan, nama saya Syukron Mukhtar. Kerjaan saya adalah ngajar ngaji. Saya profesinya guru ngaji dan berceramah. Saya ngajar di pesantren Insan Mulia Boarding School, dan juga meneruskan abah saya di pesantren Safinatul Darain di Teluk Betung. Kerjaannya ngajar ngaji, paling pengajian dan mimpin tahlil biasa, kerjaan pekanan Jumatan, karena di situ ada berkah dan berkat. Kita paling senang kalau pengajian dengan masyarakat di malam Jumat. Kerjaan guru ngaji, namun karena guru ngaji itu nggak setiap saat ada jadwal kosongnya, maka sambil ngisi jadwal kosong saya punya kerja sampingan. Kerja sampingan saya sebagai anggota dewan. Tadi dikenalkan, mohon doanya mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita ada di bulan Rajab. Tanggal berapa ada yang tahu? Tanggal 27 Rajab, bertepatan dengan 27 Januari. Enak ngitungnya. Masih ada di bulan yang mulia. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul li zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul li saqi zar'i, wa Ramadan syahrul li hisadi zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman, sedangkan
dikatakan bulan Ramadan bulan memanen tanaman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tanaman ini maksudnya amal. Ramadan itu banyak amal, betul. Bangunnya amal, tidurnya amal. Apalagi amal-amal ibadah lainnya, baca Quran, zikir, sholat, puasa, tahajud, tarawih, betul tidak? Berat di Ramadan itu, Pak, Bu, jangan sekalian. Maka nggak bisa orang memanen amal. Ada nggak petani yang memanen timun, tapi dia nggak menanam timun? Ada tidak? Nggak ada. Kalau juga ada, dia beli di pasar, betul? Maka barang siapa yang pengen memanen, maka dia perlu menanam, betul? Dan nggak cukup menanam, perlu dirawat tanamannya, disirami, dipupuk, betul tidak? Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan amal itu diumpamakan dengan tanaman. Bulan Rajab ini, kata beliau, bulan menanam tanaman. Maksudnya menanam amal kita, mulai membiasakan amal. Sedangkan bulan Sya'ban, Syahrul Lisaki Zar'i, merawat tanamannya. Amalnya kita mulai di Rajab, mulai latihan puasa, mulai membiasakan tahajud, mulai baca Quran. Di Sya'ban mulai kita rawat, mulai tenang, mulai istiqomah, sehingga di Ramadan nggak ada kesulitan kita. Sesibuk apapun tetap tarawih, sesibuk apapun tetap tahajud, tidur jam seberapapun tetap bangun makan sahur, sesulit apapun, sesibuk apapun tetap puasa. Maka kalau tidak dibiasakan di Rajab dan di Sya'ban, mustahil bisa memanen di Ramadan. Nah, kita masih ada di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab, tanggal 27, insya Allah 3 hari lagi kita masuk di bulan Sya'ban. Maka lebih serius lagi amalnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau gitu salawat dulu sambil berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami juga di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, serta ampunilah segala dosa-dosa kami. Ini doa yang harus kita ucapkan terus, kita dawamkan di 2 bulan ini. Habis sholat, habis baca Quran, bahkan lagi masak. Daripada dangdut-dangdutan gak jelas. Santri PA apa? Santri pekok. Tahu santri pekok? Ada tuh, wah alhamdulillah, kalau di sini mah alhamdulillah baik-baik semua. Gitu. Terus lebih baik sholawatan, doa, Allahumma barik. Jadi insya Allah makanannya berkah. Yang tadi baca doa di rumah, doa yang tadi kita sebutkan, ada nggak angkat tangan? Nah, hampir nggak ada ini. Ada, coba angkat tangan dulu. Alhamdulillah, lebih banyak yang doa dan tidak doa. Tuh, maka kalau mau berkah hidupnya di Rajab dan Sya'ban, banyak doa, nggih. Mau ketemu dalam Ramadan, siap banyak doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ini sebelum kita masuk ke Isra Mi'raj, supaya nggak lupa diingatkan kembali. Barangkali kita lupa, kita ini kan orangnya suka lupa, mudah lupa. Yang sulit kita lupakan itu kesalahan orang lain. Ingat selalu, apalagi ibu-ibu, ya Allah, kesalahan suaminya sekali diingat selamanya. Nggak boleh ya Bu, kasihan ya Bu,
suaminya sudah nyari nafkah di luar, dimarahin bosnya, tersinggung dengan rekan dagangnya, di rumah dimarahin juga. Saya mendengar curhatan bapak-bapak nih Pak di media sosial. Katanya angka sedihnya jadi laki-laki ini, kata dia, waktu kecil dimarahin ibu, sudah gede dimarahin bapak, rumah tangga dimarahin istri, meninggal dimarahin malaikat. Berat hidupnya laki-laki, woi, katanya. Maka Bu, tolonglah ya Bu, jangan marah-marah sama suaminya. Yuk kita doa semua bareng-bareng. Doa yang tadi supaya kita dapat berkah di bulan ini. Utang-utang kita dapat lunas. Yang masih jauh dari agama diberikan hidayah oleh Allah. Yang kemudian sakitnya belum hilang juga mudah-mudahan diangkat oleh Gusti Allah. Dan mudah-mudahan nanti di Ramadan bisa puasa full 1 bulan, bisa tarawih full 1 bulan, bisa khatam baca Quran. Kalau kita istimewa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, insya Allah Allah hadiahkan, mudah-mudahan kapanpun Allah hadiahkan kita amal di bulan Zulhijjah melaksanakan ibadah haji. Ya bareng-bareng dengan suara yang tinggi, Allahumma Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana dzunubana wa balighna. Terakhir sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma fi Rajab wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna waghfir lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj. Ini mohon izin panitia, saya sampai jam berapa? Jam 1 atau jam 2? Jam 3, lebih nantang lagi. Oh jam 5. Jam berapa ini? Biar diatur materinya. Nyampe jam berapa? Hah? Sampai jam 10? Sampai jam? Oh enggak, materinya sampai jam berapa? Abis ini ada rangkaian lagi enggak? Oh enggak ada? Alhamdulillah. Ibu-ibu sholat zuhur di sini atau di rumah? Oh di rumah, berarti sebelum zuhur ya. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, Isra Mi'raj ini kita sudah sering, betul? Setiap tahun kita Isra Mi'raj. Begitu juga Maulid Nabi kita setiap tahun. PHBI kita menyambut Muharram kita setiap tahun. Maksud saya, apa yang kita kerjakan tahunan ini jangan sampai hanya menjadi formalitas saja. Kalau soal peristiwa, soal rangkaiannya, saya yakin ibu-ibu hafal ini. Saya yakin bapak-bapak hafal ini. Coba dicek. Isra Mi'raj itu Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Hafal, nggak usah dikasih tahu. Dari Masjidil Aqsa kemudian kemana? Sidratul Muntaha, hafal, nggak usah dikasih tahu. Ketemu siapa di Sidratul Muntaha? Ketemu Allah, udah hafal semua. Dapat tugas apa? Sholat berapa kali? Awalnya 50, terus berubah jadi berapa? Terus turun lagi ke Masjid Aqsa, terus kemana lagi? Masjidil. Selesai berarti Pak, selesai, salam yang tinggal. Kalau peristiwa yang dibahas, maka yang kita bahas jangan peristiwa, tapi hikmah. Sudah betul ini. Apa pelajarannya? Allah itu pengen kita berakal.
Dalam setiap rangkaian yang terjadi itu ada hikmah dan pelajaran buat kita semua, termasuk Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan, Mi'raj itu artinya tangga. Tangga secara bahasa tangga, maka menaiki tangga. Ayatnya dalam surah Al-Isra, ayat pertama, hafal tidak? Barang-barang yang hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi bi'abdihi lailan ilal alladzi barakna linuriyahu innahu huwas-sami'ul hafal. Selesai banget, nggak usah lagi saya ceramah ini. Memang ibu-ibu kedondong mas solehah semua, kecuali sebagian yang nggak solehah. Nggak tahu ini sebagian yang mana. Mudah-mudahan solehah ya bu. Kalau apalagi sudah semakin berumur, umur semakin bertambah, seharusnya semakin baik. Kulit semakin mengeriput. Kalau kulit mengeriput, kalau dicubit lambat baliknya. Dulu kayaknya dicubit cepat tuh. Kalau saya masih cepat, masih muda. Abah saya dulu almarhum. Abah saya itu orang Wailima aslinya, orang Weharon. Kemudian pindah ke Bandar Lampung, mengasuh pesantren dan menjadi khadim, pelayan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Abah saya dulu ketua PCNU, ketua Tanfiziyah Kota Bandar Lampung. Setelah abah saya baru Pak Kabrani Daud, orang Wailima, bapaknya Azir, karena sama-sama dari Wailima yang ke Bandar Lampung. Abah saya ketua PCNU yang kedua, ketua PCNU yang ketiga, Pak Kabrani Daud. Pak Kak itu manggil abah saya kakak. Saya sering ketemu Kak, gitu ya, seperti itu. Pak Azir kecilnya di rumah saya karena sama-sama hijrah ke Kaliawi dari Wailima, dari Waiharon. Pak Kak menempuh jalur politik, abah saya menempuh jalur pesantrenan. Bedanya di situ. Jadi saya dengan kedondong ini kayak kalau ke sini kayak pulang kampung Pak Haji. Kayak pulang kampung karena di sini kampung sendiri. Mudah-mudahan sebagaimana kita dipertemukan di sini nanti dipertemukan lagi di surga Allah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ayatnya tadi masyhur. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebuah tempat yang kami berkahi sekitarnya. Apa tujuannya? Agar kami menampakkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj ini namanya khabar. Kabar. Kabar dalam ilmu bahasa, ya, yang pernah di pesantren tahu ini. Al-khabar yahmilu ila shawab wal khata. Kabar itu bisa membawa berita yang benar atau berita yang salah. Kalau dalam ilmu nahwu, khabar itu pelengkap dari mubtada. Mubtada wal khabar. Yang pesantren yang biasa mentasrif masih ingat gitu ya. Karena kami hidup di pesantren. Jadi kabar, tetapi kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kabar yang lainnya, dia bisa dipercaya ataupun tidak dipercaya. Yang perlu kita tegaskan, kita ingatkan kembali dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun peristiwa-peristiwa lain yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita menyebutnya sebagai al-khabar al-imani, al-akhbar al-imaniyah. Sekali lagi kita menyebutnya sebagai al-khabar al-imani.
Terhadap semua peristiwa kita menyebutnya al-akhbar al-imaniyah. Artinya apa? Kabar keimanan, bukan al-khabar al-aqli atau al-akhbar al-aqliyah, kabar akal. Apa maksudnya, Bu? Saya izin berdiri boleh? Duduk apa diri? Bu suka duduk atau suka diri? Oke, karena Ibu suka berdiri, saya berdiri. Jadi al-khabar yang datang dari Allah, datang dari Nabi, datang dari Al-Quran, datang dari hadis, kita menerimanya bukan dengan akal kita, tapi kita menerimanya dengan iman kita. Ini berbeda kalau kabar cerita dari Syukron. Syukron manusia biasa. Syukron tadi pagi dari Jakarta, boleh percaya boleh tidak, gitu. Kemudian apa? Ibu kepala desa lagi keluar, boleh percaya boleh tidak, kabar manusia. Tapi kalau kabarnya dari Al-Quran, dari hadis, kita tidak boleh tidak percaya, tidak mengedepankan akal kita, tapi mengedepankan iman kita. Kalau mengedepankan akal kita, Pak, saya percaya, tanya Bu, semuanya, percaya nggak kalau kita pakai akal kita, ada manusia nih duduk di Masjidil Haram, pindah ke Masjidil Aqsa, terus ke langit ke-7, ketemu Allah di Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Masjidil Aqsa, balik lagi Masjidil Haram. Dalam riwayat disebutkan sampai tempat duduknya pun masih hangat. Kalau pakai akal percaya nggak? Percaya. Makanya jangan pakai akal kita, tapi pakai iman kita. Bukan berarti ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tidak sesuai dengan akal kita, tetapi akal kita yang tidak sampai kepada ayat-ayat tersebut. Maksudnya, sebuah contoh. Ini kita tegaskan dulu. Ini soal keimanan, soal akidah, supaya hikmah ini kita dapat. Ini Bu, seekor kambing. Tahu kambing? Kambing siang ini ada di desa Pasar Baru. Nih, kambing ada di Pasar Baru. Kambing jalan nanti malam sampai Monas. Mungkin nggak? Nggak mungkin kambing jalan sampai Monas, betul? Tapi bisa nggak kambing siang ini di Pasar Baru, nanti malam di Monas? Bisa nggak? Kayak mana? Kambing bukan jalan, diperjalankan oleh tuannya. Saya punya kambing di Pasar Baru, saya pakai pick up, saya bawa 10 ekor kambing, jalan ke Jakarta siang ini, nanti malam sampai Monas nggak? Betul tidak? Tapi kalau kambingnya kira-kira jalan, mungkin nggak? Itulah Isra Mi'raj. Makanya ayatnya apa? Subhanalladzi asra. Kalimatnya asra, fi'lul madhi, kalimat kerja lampau. Asra yusri, yusri itu fi'lul mudhari', ini fi'lul madhi asra. Artinya apa? Allah memperjalankan Muhammad. Kalau Allah yang mengerjakan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram lagi dalam waktu yang singkat, mungkin tidak? Mungkin tidak, ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mengerjakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku. Hafal ibu-ibu. Karena Jumatan dapat berkat. Di Kaliawi itu ada muridnya mak saya itu, nggak bisa baca Quran, tapi hafal surah Yasin. Karena kalau Yasinnya nggak pernah hafal. Kenapa? Dapat berkah dan dapat berkat. Enak kita mawis. Kalau ada yang membidah-bidahkan, jangan didengar. Ngajinya kurang jauh, kopinya kurang kental. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya? Bu, tidak semua orang wajib menghafal dalil ya. Kalau mukallaf, orang yang telah jatuh wajib melaksanakan amal, tidak semuanya dia wajib menghafal dalil. Apalagi muqallid,
kayak kebanyakan kita yang mengikuti ulama. Karena kalau setiap amal harus hafal dalilnya sulit. Kalau orang ada yang sedikit-sedikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini bid'ah, ini khurafat. Ada yang begitu? Ada. Jangan didengerin, ya. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, baca silsilah, baca rotib, baik rotib al-haddad, rotib al-alawi, semuanya sahih. Ya. PHBI, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, semua ini tidak bertentangan dengan agama kita. Tahlilan, manaqiban, tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau harus menghafal dalilnya semuanya sulit. Kalau ditanya apa dalilnya, kata ustadz saya begitu. Saya ikut ustadz saya, ikut guru saya. Bagi seorang muqallid, qaulul alim indal awam hujjatun dalam ilmu usul fikih. Pendapatnya seorang yang berilmu itu dalil bagi orang yang awam. Jadi kalau orang awam ini kata Pak Yai gitu, ya udah ikutin aja. Kata abah saya gitu, abah saya dulu ngajarin gitu, ikutin. Gitu ya. Kalau harus dalil semua bingung. Kalau kata saya gini, nanti wudhu di samping orang yang sedikit-sedikit nanya dalil. Kalau wudhu Pak, kumur-kumur ya kan, terus dia cuci tangan. Kita tanya lagi, kok kamu cuci tangan? Ya wudhu begini, mana dalilnya? Pertanyaannya apa dia hafal dalil cuci tangan? Belum tentu. Tapi ada nggak dalil cuci tangan dalam wudhu? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang beriman, kalau mau sholat, cuci muka kalian, cuci tangan sampai situ, usap kepala kalian, dan cuci kaki kalian. Ada perintahnya, tapi apa kita hafal? Enggak, pokoknya gitu dulu guru ngaji saya ngajarinnya cuci tangan. Nyambung ya? Dari nyambung insya Allah, amalan kita, amalan ahlu sunnah wal jamaah, sudah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut ke rangkaian peristiwa tadi. Dalam peristiwa Isra-nya itu Nabi bukan melakukan perjalanan Pak, Bu, bukan. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Yang melakukan siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad. Maka kalau Allah yang melakukannya mungkin atau tidak? Mungkin. Kayak tadi seekor kambing siang ini jalan, malam nanti di Jakarta, mungkin tidak? Nggak mungkin, mau lari secepat apapun nggak mungkin. Betul? Tapi kalau diperjalankan oleh pemiliknya, dinaikkan ke dalam mobil, dibawa ke Jakarta, sampai nggak? Sampai. Diperjalankan. Itulah Allah melakukan perjalanan kepada Nabi Muhammad. Nyambung ya? Jadi hikmah pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, Bu, terhadap semua berita yang datang dari Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terima dia dengan keimanan, bukan terima dengan akal kita. Sudah ketemu imannya, baru cari cara rasionalisasinya. Gitu. Tapi kalau akal dulu, sulit mikir kita. Akal kita terjangkau, nggak sampai, nggak jauh. Tapi semua yang Allah sebutkan itu sesuai dengan akal kita ketika ilmu kita telah sampai. Contohnya Bu, Pak, contohnya ada ayat yang menerangkan di dalam surah Ar-Rahman. Ada dua air yang bertemu. Ada air di lautan yang bertemu, beda warna dan beda rasa, air laut dan air tawar. Bertemu tapi tidak menyatu, kayak air dan minyak. Secara logika, kita percaya tidak? Sulit Pak percaya, mau gimana percaya? Kalau minyak sama air baru nggak menyatu, betul? Tapi air kopi dicampur sama air susu, nyatu tidak? Nyatu. Betul tidak? Sirup sama susu dicampur, jadi satu nggak? Jadi satu. Air laut dengan air sumur kita bawa, kita campur, bersatu nggak? Satu. Tapi Allah katakan ada
lautan yang airnya bertemu dengan air sungai tidak bersatu, tapi dia nempel. Akal kita nggak nyambung, betul? Tapi ternyata penelitian, ada orang yang menunggangi kendaraan lautan sampai ke sana, ketemu bahkan di video tadi di YouTube. Banyak videonya, dua laut, dua air yang bertemu jadi satu. Subhanallah. Jadi apa yang Allah kerjakan semuanya benar, apa yang Allah kabarkan semuanya benar, maka terima dengan keimanan, dengan hati kita, dengan iman kita, bukan dengan akal pengetahuan kita. Nyambung tidak? Terus atau cukup? Lanjut? Ada yang ngantuk gak? Kalau yang ngantuk suruh pulang. Ngantuk tidak? Alhamdulillah. Saya doakan semuanya masuk surga. Yang fokus saya doakan masuk surga. Pak, Bu, Bapak, Ibu duduk ngaji di sini, nggak nyambung aja dapat pahala. Nanti di rumah ditanya sama anaknya, Bu, tadi di masjid Pasar Baru ngaji apa? Nggak tahu. Pokoknya dapat berkah dan berkah. Ibu jawab begitu aja, dapat pahala. Serius. Apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadabbarunahu wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah sekelompok manusia, wahai hamba yang beriman, berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah. Tadi baca Al-Quran enggak kita? Bukan sekadar baca, kita sholawat bahkan, betul? Mentadaburinya hari ini bagian daripada tadabur ayat. Mempelajarinya hari ini, saat ini bagian dari mempelajarinya. Apa katakan Nabi? Illa nazalat alaihi sakinah. Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Maka kalau pengen hidupnya tenang, banyak ngaji, Pak, Bu, bukan refreshing, bukan jalan-jalan ke pantai, tapi ngaji. Jalan-jalan ke pantai nggak mikir, utangnya belum dibayar. Jalan-jalan ke pantai yang utang dulu, pulang dari pantai stres. Betul tidak? Wah, yang betul kenceng itu pelaku itu. Hah? Jadi ngaji nazalat sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dijaga oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan disebut namanya di sisi Allah. Jadi hari ini lagi disebut, wahai, kata Allah, wahai malaikat, lihat tuh hambaku namanya Toto lagi ngaji. Bener ini mah, Bu, bener. Lihat deh, dzakarahumullah fi man indah, itu artinya itu malaikat membanggakan hambanya yang datang pengajian. Bu, nama siapa Bu? Bu Elis. Kata Allah, malaikat lihat tuh Elis lagi ngaji sambil megang kue. Aku lapar dia. Oh, nggak ada beda. Nggak apa-apa jadi saksi. Lihat tuh, betul. Bu, namanya siapa Bu? Fitri. Eti. Lihat tuh hambaku, kata Allah. Dia ada malaikat. Namanya Eti. Ngaji sambil merekam. Karena bridge-nya kelihatan. Belum lagi yang di sana tuh duduk-duduk, subhanallah. Bu, nggak kebagian tempat duduk. Mudah-mudahan tetap kebagian tempat duduk di surga Allah. Nggak apa-apa tempat duduk di sini, nggak kebagian, yang penting tempat duduk di surga, ya Bu. Dapat pahala sama, kata Allah. Lihat tuh hambaku lagi duduk-duduk nggak kebagian karena akhirnya telat. Telat kan? Kalau terlambat nggak telat depan. Tapi yang penting meskipun telat tetap dapat berkah. Alhamdulillah. Masih banyak berkatnya, bagian semua insya Allah. Kualitasnya hebat, luar biasa di sini mah. Senang saya karena ini kali kedua saya ceramah ya. Sebelumnya di dalam rame, ternyata dalam juga rame. Ya Allah, saya doakan satu atas juga ada Bu. Saya doakan satu kampung semuanya nanti berkumpul kembali di surga Allah. Syaratnya rajin ibadah. Ya, rajin ibadah, jangan amin-amin baik. Sholatnya kagak mau. Jangan ya. Ya Bu. Hah? Satu kecamatan ada dari desa yang berbeda.
gitu ya. Nah, syaratnya rajin ngaji ya Bu. Rajin pengajian begini Pak. Pengajian begini membantu kita masuk surga demi Allah. Nyambung nggak nyambung ibu ini Bu, nyambung nggak nyambung dapat pahala tadi sudah disebutkan. Apalagi nyambung. Kata Nabi apa kalau orang yang ngajinya nyambung? Wal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitam fil ma. Orang yang ngaji dan dia ngerti nyambung, penduduk langit dan penduduk bumi akan berdoa minta ampunan untuk dia. Itu nyambung. Kalau nggak nyambung, udah dapat ketenangan, dijaga oleh malaikat, disebut namanya. Maka saya ini Bu, senang saya ini diundang pengajian, bukan karena amplop. Biar Ustaz ceramah enggak, bukan. Saya undang pengajian ini supaya dapat saksinya banyak Bu. Saksi orang yang lihat saya ngaji banyak. Ini bukan beri saksi nanti, dia dapat surga. Karena ada orang masuk surga, Pak. Nih, orang masuk surga, Pak, mohon disimak, ini penting. Orang masuk surga tapi dia seringat-seringuk. Tahu seringat-seringuk? Nyari temennya. Ya Allah, mana teman saya ya Allah? Oh, temanmu di neraka, kata Allah. Di neraka. Terus kata Allah, kata dia, ya Allah, kok bisa di neraka ya Allah? Dulu dia ngaji bareng sama saya, selalu kumpul ibadah bareng. Apa kata Gusti Allah? Kalau gitu, engkau silakan ke neraka, jemput saudaramu, pindahkan dari neraka menuju surga. Ini hadisnya sahih. Maka saya tanya nanti, ketika ibu masuk surga, bingung. Hei, Bu Elis, kenapa bingung? Ya Allah, mana Ustaz Supran Mukhtar? Oh, dia mah anggota dewan, banyak bohongnya. Di neraka. Anggota dewan mah bohong banyak. Boleh enggak? Enggak semua ya. Dia mah banyak bohongnya di neraka. Ya Allah, dulu ngaji bareng. Ya Allah, di pasar baru, kasihan, please tolong. Udah kecil disiksa di neraka. Apa kata Allah? Jemput. Saat itu kan ke neraka, jemput. Saya syukur, ayo ikut saya ke surga. Ini adalah syafaat teman yang soleh. Jadi syafaat itu banyak, salah satunya syafaat teman yang soleh. Makanya rajin ngaji Bu. Ya, kalau ngaji itu diundang tuh datang. Supaya apa? Supaya banyak saksinya kalau kita ini ikut pengajian. Dan kalau ngaji, duduknya jangan dengan besti aja. Betul? Hari ini sama bestinya berdua, minggu depan bestinya lah. Kalau dua-duanya masuk neraka, saling menolong. Betul? Maka pindah-pindah. Ngaji, pindah-pindah, salaman. Penting salaman itu. Cipika-cipiki salam. Bu, dia lihat muka kita. Nanti dia bersaksi di akhirat nanti. Yang ahli surga itu nggak ketahuan. Penceramah, gelarnya ustaz, pakai sorban. Belum tentu masuk surga. Ustaz itu hanya bisa ceramah, bukan bisa ngamalkan. Makanya saya kasih bocoran, jarang ustaz ceramah bawa bini. Tahu Pak kenapa? Kalau ustaz ceramah bawa bini itu jarang. Karena kalau bawa bini yang duduk di belakang, ngomong doang. Kata bininya, ngomong doang lo, kata dia. Pret. Artinya ustaz nggak bisa lihat ceramah doang, ngamalin mah belum tentu. Hah? Iya nggak ya? Artinya apa Bu? Artinya kita itu sama, maka jangan lihat orang tuh dia ini ustazah, dia ini dikenal orang, dikenal dermawan. Belum tentu, jangan-jangan ada orang yang kita nggak kenal dia, mukanya muka biasa-biasa saja, orang ketemu dia pun nggak ada hormat-hormatnya, uangnya biasa-biasa saja, jangan-jangan dia ini ahli surga. Nggak tahu kita Bu, karena Nabi pernah di zaman Nabi bilang kepada sahabat, ada orang namanya Uwais dari bangsa Al-Qaran. Al-Qaran itu sebuah kampung di Yaman. Maka disebut sebagai Uwais Al-Qarni. Apa kata Nabi? Kalau kamu ketemu dengan dia, minta keberkahan dari dia, minta doa dari dia, karena dia adalah penduduk surga. Orangnya masih hidup Bu. Saat itu Uwais haji. Umar itu Sayyidina Umar nggak tahu kalau itu
saking dia sederhananya. Lah kalau saya mau datang, saya turun dari mobil, udah langsung disambut. Belum tentu ahli surga. Jangan-jangan ada orang di sini datang, jangankan disambut, dilirik aja enggak. Siapa tahu dia yang ahli surga. Betul tidak? Maka maksud saya rajin ngaji supaya nanti dia jadi saksi. Gitu. Oh, saling mendoakan untuk masuk surga. Kalau saya masuk ibu-ibu masuk surga, saya masuk neraka, mau doakan saya? Saya tanya lagi, saya di neraka nih, ibu-ibu di surga, mau nolong saya nggak? Siapa nama saya? Supran siapa? Alhamdulillah. Sebaliknya, kalau saya di surga, bapak ibu di neraka, mau saya tolong nggak? Wani piro. Tuh kan, hah? Iya, saya kan udah doa, ya Allah, yang datang pengajian di Pasar Baru semuanya yang masuk surga. Makanya kalau ketemu Ustadz, Bu, Ustadz wajar nggak hafal jamaahnya. Jamaahnya banyak. Betul. Kalau jamaah melihatnya satu doang. Gitu. Saya penceramah. Saya kadang bingung, Bu. Saya tuh kadang bingung. Ini Pak Ustadz, ini jujur ya, ini curhat. Curhat kadang seneng. Saya tuh kadang makan ya. Makan di rumah makan. Di Jakarta, di Bandar Lampung gitu ya. Makan pas mau bayar, tiba-tiba kasirnya bilang, Ustadz udah dibayarin. Saya bilang, siapa yang bayarin saya? Dia bilang katanya dia jamaah Ustadz pernah ikut pengajian Ustadz. Pernah sih gitu. Saya nggak tahu, dia tahu saya. Ini bukan berarti kode kalau makan dengan saya bayarin saya. Waduh, kode ini kata dia. Enggak lah, sekadar bayar gitu bisa insya Allah. Tapi maksudnya apa? Wajar kalau Ustadz nggak ngafal dengan nama. Ya kan banyak, betul tidak? Kecuali sering-sering ngaji, ketemu, berarti tahu saya, berarti tahu nih, yang tahu ini tahu, sering ketemu di desa lain yang pernah ketemu, wajahnya, meskipun nggak tahu nama, insya Allah tahu wajah. Maka rajin-rajin pengajian supaya kita ditolong masuk surga ya. Siap? Coba lihat teman kanan kirinya Pak. Bu, halo, masih fokus nggak? Lanjut atau cukup? Saya ngasih tugas. Coba lihat teman kanan kiri. Tunggu. Siapa tahu Bu? Siapa tahu kita ini ahli neraka, yang duduk sebelah kita ini ahli surga. Lihat mukanya supaya jadi saksi dia melihat kita. Coba lihat dulu. 1, 2, 3. Lihat udah. Ibu-ibu lihat udah Bu yang di dalam. Sekarang gini, lihatnya sambil gini, sambil salaman, lihat kanan, Bu, ya, ke kanan ya, Bu, kalau ibu di surga, saya di neraka, tolong saya ya. Jawab, iya Bu, sama-sama, kirinya juga sama, Bu, kalau ibu di surga, saya di neraka, tolong saya Bu, ya, nih bukannya, iya Bu, sama-sama. Siapa tahu kita dari neraka, sebelah kita di surga, dia janji mau nolong kita. Yuk, 1, 2, 3. Halo. Bapak-bapaknya ada yang cemburu. Ustaz ngomongnya ibu-ibu mulu. Malum Pak, kita biasa ngaji sama ibu-ibu. Lupa kalau ada jawab bapak-bapak lupa. Gitu ya. Maka bapak-bapak juga, Pak, kalau bapak masuk surga, saya di neraka, tolong saya ya. Jawab, ya Pak, sama-sama. Sebelahnya juga sama, depan sama, belakang sama. Yang dalam juga ikutan. Kalau mau masuk surga, yang nggak ikutan, lama masuk surganya. Siap? Yuk, semuanya di luar, dalam, laki-laki dan perempuan, atas juga sama, tua dan muda kalau pengen masuk surga. 1, 2, 3. Gitu ya.
Semuanya sama. Nanti ke depan pengajian bulanan, ini bulanan tidak? Ngaji bulanan duduknya meskipun punya seragam, duduknya jangan mengelompok. Pisah-pisah supaya saksinya banyak. Betul tidak? Ini mah majalah apa? Kelompok Al-Hidayah aja. Kelompok apa lagi namanya? Muslimat, tadi muslimat nggak ada hijau-hijau sini. Netral ya? Hah? Iya, netral. Pokoknya jangan mengelompok ya. Nah kalau mengelompok itu kita takut. Berlima kelompoknya, lima itu kan gibah. Gibah sama surga. Betul tidak? Maka gaul dengan yang dia bamba. Jangan siapa tahu mereka masuk surga karena kesabarannya. Jangan-jangan masuk surga karena keikhlasan. Ada orang yang masuk surga itu zaman sahabat ditanya, Nabi pernah bilang si fulan itu ahli surga. Sahabat yang lainnya penasaran kok dia disebut ahli surga, sampai mendatangilah rumah itu, nginep di situ. Tapi setelah nginep kok nggak ada bedanya, sama saja. Dia sholat, saya sholat, dia baca Quran, saya baca Quran, dia zikir, saya zikir. Tapi kenapa dia disebut oleh Nabi sebagai ahli surga, saya enggak? Sahabat itu penasaran dan nanya, wahai saudaraku, sebenarnya saya punya hajat nginep di sini. Baginda Nabi bilang kau tuh ahli surga, tapi mohon maaf, saya ini kok nggak ngeliat ada yang beda dari dirimu. Apa yang kamu kerjakan, saya juga kerjakan sama. Tapi apa rahasia kamu masuk surga? Ahli surga sedangkan kamu masih hidup? Tahu nggak Bu? Apa kata dia? Akhirnya dia cerita, saya punya satu amalan yang bisa jadi nggak semua orang punya. Apa amalan itu? Apa kata dia? Sebelum tidur, saya selalu berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, maafkan dan ampuni dosa-dosa dan kesalahan orang yang hari ini melakukan kesalahan kepada saya. Saya ikhlas, saya nggak punya perasaan sakit hati. Subhanallah. Setiap malam dia doakan orang yang menzalimi dia. Ya Allah, siapapun yang hari ini telah melakukan kezaliman kepada saya, kesalahan kepada saya ikhlas ya Allah. Saya tidak marah, ampuni kesalahan dia, maafkan dia, dan hukum dia. Setiap malam itu terus dia. Kata dia itu amalan dia, ternyata kata masuk surga karena amalan istimewa itu. Nah kita nggak tahu nih, ada orang yang bisa jadi biasa-biasa saja, tapi tukang doa bisa jadi, betul, bisa jadi sabar, maka rajin ngajinya pindah-pindah. Siap ya? Yang rajin ngaji saya doakan wafatnya dalam keadaan baca Quran. Insyaallah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita melanjutkan dari kisah Isra Mi'raj ini diseling-seling supaya nggak bosan ngajinya ya. Karena saya tahu Pak, ibu-ibu tuh ngaji itu bukan ilmunya, kumpul aja udah seneng. Nah masalah ibu-ibu sudah berat, maka ngaji ini jangan berat-berat. Betul tidak? Ini pekula nggak tahu ditanya apa materinya. Hah? Karena kan kita punya ibu juga. Karena kita punya istri juga. Ya beratlah. Ibu-ibu masak, nyuci, ngepel, makan sahur, bangun lebih awal, nyiapin makan masakan. Bapak-bapak makan, habis makan taruh lagi piringnya, ibu-ibu nyuci piringnya. Kerja lebih banyak, maka banyak ibu-ibu di surga insya Allah. Tapi di neraka banyak juga ibu-ibu. Karena sudah ghibah. Kenapa disebut di neraka banyak ibu-ibu perempuan? Karena perempuan itu lebih banyak jumlahnya. Ya, maka perempuan Bu harus jadi ahli surga, bidadari di surga ya, rajin ibadahnya. Jadi yang pertama hikmahnya Bu tadi Isra Mi'raj itu dan semua kabar lainnya kita terimanya dengan iman, dengan hati kita, bukan dengan akal kita. Sepakat? Ini yang perlu kita jelaskan. Selanjutnya hikmah yang ingin saya sampaikan. Ini bukan peristiwa, kalau peristiwa kita sudah hafal. Dalam tarikh al-Islami, sejarah perjalanan Islam, Isra Mi'raj itu terjadi setelah sebuah tahun yang disebut sebagai Amul Huzni. Tahu arti Amul Huzni? Tahun kesedihan. Sebelum Isra Mi'raj itu ada namanya tahun Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut sebagai tahun kesedihan? Karena saat itu tahun
tahun di mana Nabi kehilangan 2 orang kekasihnya. Siapa saja? Siti Khadijah. Yang kedua siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. 2 orang ini tahun wafatnya sama, maka Nabi sedih, nangis. Bahkan Nabi sampai diejek-ejek oleh kafir Quraisy. Lihat tuh Muhammad, engkau ditinggalkan oleh Tuhanmu. Lihat tuh Muhammad, Tuhanmu tidak memperhatikan dirimu. Lihat tuh Muhammad, lihat tuh Muhammad. Nabi Muhammad diolok-olok, diejek-ejek karena 2 orang kekasihnya wafat. Sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Baru setelah itulah diperjalankan oleh Allah, dikasih hadiah jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak kaleng-kaleng. Dari Masjid Haram di Saudi Arabia menuju Masjid Aqsa di Palestina dengan waktu yang singkat, nggak kaleng-kaleng, menaiki setiap langit. Dari langit pertama ketemu Nabi Adam, terus ke 6 ketemu dengan Nabi Musa, ke 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, terus ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, diperlihatkan oleh Gusti Allah mana surga, ini keadaan ahli surga, mana neraka, ini keadaan ahli neraka. Artinya apa, Bu? Allah itu tidak membiarkan hambanya sendirian. Allah tidak akan membiarkan hamba berimannya sedih sendirian. Bu, kalau jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak rajin sholat, bapak-bapak, ibu-ibu rajin ibadah, kewajiban sebagai orang tua dijalani, kewajiban sebagai suami istri dijalani, kehidupan bermasyarakat dengan baik, tidak mencari musuh, bersaudara kepada siapapun, baik kepada Allah, baik kepada masyarakat hubungannya, maka ketika Bapak Ibu sedih, Allah tidak akan membiarkannya. Seperti kanjeng Nabi Muhammad. Saya kenapa maju-maju, Bu? Karena saya kasihan melihat ibu-ibu yang di belakang, di dalam. Oh iya, nggak apa-apa, berarti Ibu perhatian dengan saya. Alhamdulillah. Saya tadi di belakang kasihan, saya ada ibu-ibu, maka saya kesini supaya ibu-ibu tuh lihat saya. Halo. Oh banyak tuh. Oh, mic-nya nggak sampai. Nah, Bu kelihatan, Bu. Nah, tuh saya kasih ngeliat ibu-ibu di situ. Bapak-bapak juga di dalam, yang payah yang di atas ngedengar suara kayak anggap aja lagi ngaji dari radio. Oh ada layarnya, mana kameranya? Pernah lihat seri TV nggak? Hah? Belum. Di Indosiar pernah lihat? TVRI? Antv? Memang nggak ada, Bu. Saya adanya di TVRI Lampung. Di TVRI ada Serambi Mekah pagi itu sering kadang saya. Serambi Mekah saya kadang nanti jam 9, TVRI Lampung, kemudian RRI Radio, saya masih rutin ya, ngedengerin suara saya. Radio, kalau punya radio jam 5 subuh saya sering ngaji dari radio RRI Pro 2, dan kalau TV TVRI Lampung, lokal gitu ya, ngaji. Dari kerjaan saya memang guru ngaji, ngajar ngaji dimanapun, saya tukang ceramah dari dulu gitu ya. Selebihnya kerjaan sampingan aja gitu. Lanjut atau cukup? Masih semangat? Sampai jam 1 apa jam 2? Ibu sampai jam 2 saya mau pulang. Insya Allah maksimal setengah 12 ya. Setengah 12 sudah pulang ya. Saya mau nanya, di rumah suami udah dimasakin belum? Anak-anak sudah disiapin makanannya? Jangan rajin ngaji, tapi suami gak diperhatikan. Kewajiban kepada suami yang bekerja apa ya? Aspirasi bapak-bapak. Oh ada berkat, Bu nih, saya tanya ya, ini melenceng sedikit. Kue kita, Bu, nih ya, kue yang di pengajian, yang di tahlilan, zikiran, manakiban, sholawatan, besek-besek ibu ini bawa pulang. Kue-kue itu bungkus, rokok-rokok itu masukin, bawa pulang, anaknya kasih, kakaknya kasih. Bu,
kue di sini, ini kue di warung dulu kita bisa beli banyak, betul tidak? Tempat Bunda Erni juga ada seribuan. Di mana juga banyak, betul? Tapi apa bedanya kue di warung dengan kue di sini? Kue di sini ini habis ngajiin, habis disolawatin, habis dizikirin, silsilah Fatihahnya panjang. Beda. Berkah itu disebut berkah. Maka kata orang Indonesia sulit disebut berkah. Besek dia. Maka saya habisin. Tahu nama Gus Baha? Gus Baha itu pintarnya bukan main. Pintar Al-Quran. Dia bilang salah satu rahasia dia menjaga kecerdasan dia dan keluarganya itu, kalau dapat besek itu kue itu sudah dibawa pulang dan dimakan bareng keluarga. Makan bareng. Kenapa? Ini makanan beda. Beli kita bisa beli di warung bisa. Lah besek yang kita terima paling berapa sih harganya? Betul tidak? Tapi kan bukan soal harganya, berkahnya. Maka seneng nggak ngaji kita? Seneng lah dapat berkah, modus. Ya nggak? Dapat berkah. Ya Bu ya? Sudah dapat berkah Bu? Alhamdulillah. Ada yang belum? Nanti dapat ya insya Allah. Dapat, kalau nggak dapat Fatihahnya aja, Fatihah. Gitu ya. Jadi ngaji begini insya Allah tanda kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut tadi ngajinya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada namanya Amul Hus. Maka kesimpulan hikmah yang kita dapat adalah Allah tidak akan meninggalkan hamba beriman sendirian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau dia sudah menjaga ibadah, suatu ketika Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az dibonceng oleh Nabi pakai onta. Kata Mu'az, untuk Ridwan Nabi SAW. Suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi naik di atas unta. Dan aku bertanya, dan Nabi bertanya, ya Mu'az, wahai Mu'az, mahakullah alal ibadah, wa mahakul ibad alallah. Wahai Mu'az, apa sih atadri? Apakah engkau tahu hakullah alal ibad wa hakul ibad alallah? Haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah. Mu'az menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian dikasih tahu sama kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Hakullahi alal ibad, haknya Allah atas hamba. Artinya kewajiban hamba apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian kata Nabi, wa hakul ibad 'ala Allah, dan haknya hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la ya'bud man la yusyriku bihi syai'a. Allah enggak boleh mengazab orang yang telah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Artinya apa, Bu? Kalau Allah sudah melihat hambanya beriman, Allah perhatikan. Dalam hadis qudsi itu perkataan Allah, betul? Disampaikan oleh kanjeng Nabi. Apa katanya? Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku telah cinta kepada hambaku. Siapa hambanya? Hamba yang rajin sholatnya, rajin ngadinya, sayang suaminya, kepada pasangannya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Pokoknya dia orang yang beriman. Apa kata Gusti Allah? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaru alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rizlahu alladhi yamshi bihi. Fa'idha sa'alani la'u'tiyannahu, fa'idha azani la'u'adannahu. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kata Gusti Allah, aku menjadi mata yang dengannya dia melihat, aku menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, menjadi tangan yang dengannya ia memegang, menjadi kaki yang dengannya ia melangkah. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah, yang rajin ibadah kepada Allah, kapanpun dibersamai Allah, tidak ditinggalkan sendirian. Fa'idha sa'alani, ketika dia hamba yang beriman itu minta kepadaku, la'u'tiyannahu, kata Allah, aku pasti akan memberikannya. Subhanallah. Fa'idha ista'adhani, ketika dia minta perlindungan, la'u'adhannahu, aku akan jaga dia, lindungi dia. Maksudnya apa?
kalau kita dalam keadaan duka pun Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Sama dengan Nabi Muhammad, habis kesedihan ditinggal istrinya, ditinggal Bu, saya mau nanya, coba tanya hati Bu, suami ibu yang kadang menjengkelkan itu, benar nggak? Suami ibu yang kadang-kadang menjengkelkan itu, kalau meninggal ibu sedih nggak? Semenjengkel-jengkelkannya suami, tapi kalau meninggal sedih juga, betul? Begitu juga suami. Pak, saya mau nanya Pak, Bapak, halo Pak, Bapak punya istri Bapak meninggal, sedih nggak? Ya, nikah lagi. Pak, bapak-bapak dibantah sama ibu-ibu. Belum juga tanahnya kering rusak. Tahlilan pun belum selesai 7 hari. Udah saya terima nikahnya. Kalau perempuan kan kalau menikah lagi ada masa iddah ya. Kalau laki-laki itu nggak ada masa iddah. Disuruh istri meninggal asal dia bisa nikah. Hah? Kelewatan. Gak udah hati. Oh gitu Bu. Enggak secara pikiran begitu Bu. Begitu ya. Insya Allah ada hikmahnya. Gitu ya. Jadi kehilangan pasangan pasti nangis. Saya dulu kehilangan abah saya almarhum, saya kelas 2 SMA. Kemudian dari abah saya dengan saya itu usianya bedanya jauh Bu. Enggak, jauhnya benar-benar jauh. Saya ini kelahiran berapa tuh Pak? Masih muda Bu, 88. Saya kelahiran 88. Abah saya kelahiran 1923. 1923. Dari dulu abah saya punya istri, meninggal, nikah lagi. Nikahnya itu nikah orang tua, ya bukan nikah orang tua. Nikah orang tua itu supaya ada yang melayani di masa tua, gitu loh. Supaya maka dinikahkan santrinya ibu saya, dinikahkan. Tapi ternyata ibu saya belum menopang. Bapak saya setua-tuanya laki-laki masih bisa buat anak. Lahirlah saya seorang, maka jarak saya jauh. Jarak saya dengan kakak-kakak saya itu jauh. Saya lahir, saya sudah punya ponakan saya itu sudah punya anak seusia saya. Jadi saya lahir itu sudah dipanggil mamang. Serius. Di sini di WH masih banyak saudara saya. Ada Bu Khadijah, tahu? Itu sepupu dengan saya. Saya manggil dia teteh. Suaminya Tapian almarhum, itu kakak. Bapaknya Teh Ija itu namanya Abah Saleh bin Sarwan. Abah saya Mukhtar bin Sarwan. Jadi sepupu saya itu tua. Memang jaraknya jauh. Abah saya nikah. Jadi saya tuh dari kecil tidur sama abah saya. Tidur sama abah saya. Abah saya selalu bilang, kenapa saya tidur sama abah saya? Saya senang. Yang pertama saya takut tidur sendirian saat itu. Yang kedua sama abah saya tuh kalau tidur tuh selalu disolawatin. Saya pisah tidur sama orang tua tuh kelas 1 SMA. Tidur, diusapin, disolawatin sama abah saya, dizikirin, gitu ya. Kalau nggak tidur juga, baca silsilah sampai tidur. Maka silsilah tuh saya tuh ngapalnya dari mana? Dari abah saya dengar, gitu ya. Jadi dengerin seperti itu. Pas mau tidur ceritanya apa? Dari SD udah cerita ke saya gini. Nanti kalau abah meninggal, jadi saya udah bercerita abah meninggal dari SD. Wajar, usianya jauh Bu. Kelahiran 23, 88, berarti 65, punya anak, punya bayi. Jalan ke pasar tuh kayak ngomong cucu, gitu loh. Saya tuh kayak cucu, saya kayak cucunya bukan kayak anaknya. Jadi saya udah diajarkan, abah saya dididik. Di sini ada 65, usia 65. Kira-kira yang 65 ini mau punya bayi lah, gitu ya. Abah saya itu 65, memang bayi. Bayinya saya seorang. Dari kecil saya udah diajarkan, nanti kalau abah meninggal begini, kalau abah meninggal begini. Artinya saya udah coba disiapkan mentalnya. Abah saya itu punya kontrakan di Kalyawi, punya kitab-kitab. Abah saya selalu bilang, nanti kalau abah meninggal itu warisan biar buat kakak-kakak aja, kok ambil kitab-kitab itu. Kamu ambil kitab-kitab itu, teruskan ilmunya, kata abah saya kan. Saya udah disiapkan begitu terus, tapi
pinggang saya bilang tegar, tegar, tegar. Karena dari kecil sudah dibilang meninggal kan, kuat, kuat, kuat. Tetap aja mewek. Nangis, artinya fitrah manusia, betul tidak? Ibu kehilangan anak nangis, fitrah. Kehilangan suami nangis, fitrah. Ya nggak fitrah itu kehilangan suami seneng. Update status OTW janda. Astagfirullah, ada yang begitu. Hah? Kayak gitu mah nggak kedondong. Kedondong mah lihat mukanya solehah semua. Patuh kepada suami, rajin ngaji. Ya insya Allah ya. Rajin salawatan, insya Allah masuk surga sekeluarga. Saya sedih. Begitu juga dengan kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi itu nangis. Bukan satu orang. Khadijah itu, Bu, Sayyidah Khadijah itu sampai buat Siti Aisyah cemburu. Tahu nggak? Saat Khadijah sudah wafat, Rasul kan beristrikan Aisyah, masih muda. Suatu ketika Rasul itu motong kurban, motong kambing. Potong kambing terus perintahkan kepada sahabat ini bagikan kepada fulan, fulan, fulan. Yang disebut itu saudara-saudaranya Khadijah, sepupunya, pamannya, bagikan. Ternyata Sayyidah Aisyah cemburu. Wahai Nabi, kenapa engkau masih memikirkan laki-laki perempuan tua itu? Maksudnya apa, Pak? Saya pengen ngasih tahu, kalau istri bapak cemburu normal. Ya, suami istri bapak cemburu normal. Ya nggak normal itu suaminya ada di panggung sama biduan, istrinya nggak cemburu, nggak normal. Hah? Cemburu? Normal ya. Jadi cemburu itu sifatnya perempuan, tapi jangan berlebihan. Nah, Sayyidah Aisyah cemburu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung wajahnya merah. Ihmar wajhu Rasulullah. Wajah Rasul merah. Apa? Sekali-sekali lagi jangan pernah engkau sebut nama Khadijah. Sesungguhnya dia tidak setara dengan dirimu. Dia orang yang beriman kepadaku di saat yang lain tidak beriman. Dia menyerahkan hartanya kepadaku di saat yang lain menzolimiku. Dia menguatkanku di saat yang lain melemahkanku. Disebutkan sampai apa kata Sayyidah Aisyah? Mulai detik ini saya nggak berani menyebut nama Khadijah di hadapan Rasulullah. Maka Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mana habun nas ilaika? Siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Aisyah yang paling dicintai. Thumma man? Kemudian setelah Aisyah siapa wahai Rasul? Thumma abuha. Kemudian bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Sahabat heran, kok nggak disebut nama Khadijah? Ya Rasulullah, wa ma baluka bi Khadijah? Bagaimanakah pendapatmu tentang Siti Khadijah? Apa kata Rasulullah? Amma Khadijah ruziktu hubbaha. Manusia yang paling aku cintai Aisyah. Kemudian Abu Bakar, adapun Khadijah itu adalah Allah telah memberikan aku nikmat rezeki untuk mampu mencintainya. Maksudnya apa? Kata cinta itu pun tidak bisa mewakili perasaan Rasul pada Khadijah. Jadi kata cinta pun tidak bisa mewakili bagaimana lekatnya hubungan Rasul dengan Khadijah. Tidak bisa terwakilkan. Luar biasa. Maka bayangkan saat meninggal, nangis Rasul, nangis. Maka dengan Bapak Ibu kalau pasangan meninggal, anak meninggal nangis, normal. Jangan kita bilang, udah gak usah nangis, udah gak bisa nangis. Tonjok aja orang gitu. Nangis normal. Yang perlu diomongin jangan gak usah nangis, gak usah nangis. Kuatkan insya Allah ya Bu ya. Yang terbaik pasti ada hikmah di balik ini. Allah memuji ibu, Allah tidak akan meninggalkan ibu. Itu jangan, udah gak usah nangis, gak usah nangis. Hajar aja sekali. Rasul aja nangis. Fitrah itu. Maka setelah Amal Husni itu diberikan perjalanan oleh Allah, dibawa jalan-jalan. Maksudnya apa Bu? Ibu-ibu nih kalau punya masalah sabar. Di balik masalah itu Allah akan bentangkan berjuta kenikmatan yang tiada tara. Seperti duka dari Rasulullah diganti dengan perjalanan indah Isra wal Mi'raj. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini masih panjang ini. Baru 2 poinnya. Harusnya 10, tapi nggak usah lah ya kelamaan ya. Kita sebut terakhir. Nanti supaya saya diundang lagi.
Jamnya nggak cukup. Biar diundang lagi. Jadi begini. Yang ketiga, ini rangkaian tadi hikmah. Ya. Tadi Rasul dari sedih dibawa perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berarti hadiah dari Allah. Betul tidak? Dan tahu nggak hadiah Allah itu di balik Isra Mi'raj itu apa, Bu? Pak? Ini hadiah Allah untuk Rasulullah melalui Isra Mi'raj itu adalah hadiah Allah untuk Rasulullah melalui rangkaian peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat. Bu, biasanya Allah itu, Pak, ketika menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad, Allah itu menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan. Ketika perintah bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya diperintahkan kepada malaikat Jibril. Ketika disuruh baca Quran, Iqra kitabak, melalui malaikat Jibril. Ketika perintah zakat, wa atuz zakata, melalui malaikat Jibril. Semuanya, puasa, sholawat, baca Quran, sedekah, haji, semuanya melalui malaikat. Tapi ada satu perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa ada perantara, tidak ada hijab antara Allah dan Rasulnya, yaitu sholat. Artinya apa, Bu? Sholat ini spesial, hadiah dari Allah untuk Rasulnya dan umatnya, kaum muslimin. Umatnya diberi hadiah, seakan-akan Allah ngajak bicara kepada kita, wahai hambaku, wahai hambaku. Melalui ayat ini maknanya begini, kalau kalian beriman, kalau kalian sudah beramal soleh, ketika kalian berduka, ketika kalian bersedih, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kalian, aku akan hibur kalian. Dan kalau kalian sedang berduka, kalian punya masalah, kerjakan sholat kalian, jangan tinggalkan, karena ini adalah modal kebahagiaan. Nabi pernah mengatakan, Bu, Pak, juilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan penyejuk mataku pada sholat. Jadi Nabi itu sholat itu tamasya, sholat itu Nabi hiburan, Pak. Pernah dengar cerita nggak? Nabi sholat sampai, kata Sayyidah Aisyah, hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya membengkak. Pernah nggak? Bengkak. Kira-kira kalau sholat bengkak kakinya bengkak itu berapa lama sholat? Lama betul, betul tidak? Kita pernah upacara nggak dulu dalam sholat? Setengah jam. Bengkakkah kaki kita? Enggak. Artinya sholatnya Nabi lebih lama, sampai bengkak-bengkak. Kok Nabi bisa ya? Karena Nabi menjadikan sholat itu sebagai tamasya beliau, hiburan. Beda dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang azan. Ya udah zuhur aja, ya udah asar aja. Ini bedanya kita dengan Nabi. Ya Bu ya, maka sholat kita dikerjakan, sholat kita jangan ditinggalkan, karena ini menjadi modal kebahagiaan. Siapa saja yang pengen bahagia dunia dan akhirat, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu bukan dikerjakan di waktu sisa, tapi sholat itu dikerjakan di waktu utama. Prioritas kita adalah sholat, baru urusan yang lainnya. Ya, apalagi kalau jamaah begini, jangan lagi sholat 5 waktu fardu, ditambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat tahajud. Bu, ibu coba praktek kalau nggak percaya ya, praktek tahajud setiap malam sampai Ramadan aja. Ramadan sampai Lebaran, praktek coba. Ibu tunggu keajaiban setelahnya. Demi Allah, coba praktek. Coba praktekkan dengan syarat nggak usah tinggalkan. Prakteklah 3 bulan. Bismillah 3 bulan saya nggak akan tinggal tahajud. Coba dulu kalau nggak percaya. Ibu tunggu keajaiban di bulan keempat dan bulan kelima. Allah tunggu. Allah yang akan memberikan keajaiban. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam hendaknya kalian tahajud. Dengan itu Allah akan mengangkat derajat kalian menuju kedudukan yang mulia. Allah yang mengangkat. Allah yang menjadikan. Coba kalau percaya, maka sholat ini menjadi amalan utama kita yang harus kita kerjakan. Halo, lanjut tidak? Yang bilang lanjut sudah mulai sepakat. Yang lain udah, ya capek, udah lapar, sayang beseknya. Saya doakan semuanya yang hadir wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu ya, semuanya nanti bisa ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nanti bertetangga di surga Allah. Saling nolong ya, saling bantu. Siap? Bantu saya tadi boleh? Siapa nama saya? Syukran Mukhtar. Ya Allah, Syukran Mukhtar, tolong masukin ke surga juga ya Allah, kasihan. Walaupun kata Allah janganlah, dia mah politisi banyak bohongnya. Ya doain ya, tetap masukin surga. Saya juga lihat, saya punya doa paling tinggi Bu. Doa saya paling tinggi kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama orang-orang yang pernah saya lihat di dunia. Dia saya itu doa saya. Lah Ustaz, gimana kalau dia non muslim? Berarti doanya supaya dia dapat hidayah. Kalau dia Islam, berarti didoakan supaya istiqomah. Wa qad seperti mudah. Karena susah, doa saya akhirnya panjang. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama semua orang yang pernah saya lihat di dunia. Jadi doa masuk surga semua insya Allah ya. Nanti di surga jangan lupakan saya. Kita bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk doa lagi. Allahumma terjadi perbedaan pendapat. Allahumma fi rajaba. Ulangi. Allahumma fi rajaba wa sya'bana wa balighna waghfir lana. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Segala yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik tentu datangnya atas kekurangan khilafah diri. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa untuk kebaikan diri kita, bermunajat untuk masalah diri kita bersama. Ala hadiniyah walaupun yang tinusholih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya.